warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk di jam pertama pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihah. Amin. Sebelum kita memasuki materi, hari ini Ibu ingin mengabsennya. Dwi hadir? Hadir. Pia? Hadir. Pipi absennya? Ya. Sekarang buka bukunya di halaman 53 ya. Ibu akan sedikit menjelaskan tentang Daulah Utsmani. Ibu tulis ya. Dah? Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berdiri kurang lebih selama 625 tahun. Berdiri selama 625 tahun. Ya. Dan berakhir pada tahun 3 Maret 1924. Dan berakhir pada tanggal 3 Maret 1924. Daulah Utsmani berkuasa selama 6 abad. Daulah Utsmani berkuasa selama 6 abad. Wilayah kekuasaan Daulah Utsmani, wilayah kekuasaan Daulah Utsmani itu ada Asia, Afrika dan Eropa. Puncak kejayaan Daulah Utsmani, Daulah Utsmani pada masa Sulaiman I pada tahun 1520 sampai 1566. Jadi dapat kita simpulkan Daulah Utsmani berdiri selama 625 tahun dan berakhir pada tanggal 3 Maret 1924. Daulah Utsmani berkuasa selama 6 abad. Wilayah kekuasaan Daulah Utsmani itu mencapai Asia, Afrika, dan Eropa. Puncak kejayaan Daulah Utsmani pada masa Sulaiman I. Jadi jaya-jayanya Daulah Utsmani ini pada masa Sulaiman I pada tahun 1520 sampai 1566. Dapat dipahami? Dapat ya? Oke. Sekarang Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Nah, sejarah lahirnya Daulah Utsmani berasal dari suku Kai. Jadi Daulah Utsmani ini berasal dari suku Kai. Yang memimpin adalah Sulaiman Syah. Nah, Sulaiman Syah meninggal karena hanyut terbawa arus sungai yang hendak membawa pergi anggota ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Nah, kenapa Sulaiman Syah ini hendak membawa pergi anggotanya? Karena pada saat itu ada pasukan yang menyerang suku Kai dan Sulaiman Syah ini memohon pada rajanya, pada pemimpinnya untuk dilindungi, tetapi tidak bisa dilindungi karena pasukan Mongol itu
sudah menyerang rajanya tersebut. Jadi Sulaiman Syah ini takut. Dia membawa pergi anggotanya. Ketika dia membawa pergi anggotanya, Sulaiman Syah ini terbawa arus sungai dan pada akhirnya dia hanyut dan meninggal. Nah, Sulaiman Syah ini meninggalkan 4 orang putra. Yang pertama itu adalah Sankurtahin, Tokdal, Ertugrul, dan juga Dandan. Ya. Nah, keempat putranya ini ketika Sulaiman Syah sudah meninggal menjadi 2, terbagi. Yang satu melanjutkan perjalanan dan yang satu lagi melangkah mundur. Dia kembali ke asalnya. Ya. Jadi, ketika anak ketiga dan keempat ini Sulaiman Syah pergi untuk maju, putra Ertugrul bernama Utsmani berhasil memimpin setelah meninggal dunianya Sultan Alaluddin I. Pada saat ayah sudah meninggal, jadi putra Ertugrul ini bernama Utsmani berhasil memimpin setelah meninggal dunia Sultan Alaluddin I. Nah, Sultan Alaluddin ini adalah pemimpin kerajaan yang mengangkat Ertugrul dan juga putranya Utsmani ini menjadi seorang pemimpin. Jadi ketika Alaluddin I ini meninggal, Utsmani ini anaknya cepat-cepat memimpin, apa ya namanya? Dia tuh meminta dirinya untuk menjadi pemimpin. Dan di situ pas pula rakyatnya menyetujuinya dan Utsmani memimpin. Ketika Utsmani memimpin, wilayah kekuasaan itu menyebar luas. Ya. Jadi dapat dikatakan bahwa kerajaan Utsmani pertama kali itu dibuat oleh Utsmani, anak dari Ertugrul. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ya. Oke. Jadi sejarah lahirnya Daulah Utsmani ini dapat diringkas dan dapat kita pahami bahwa lahirnya Daulah Utsmani ini dari Sulaiman Syah dari suku Kai. Dia turun temurun. Kenapa dia turun temurun? Karena posisinya dinasti. Dinasti itu ialah kerajaan, berbeda dengan sekarang. Sekarang kan sudah diganti. Sekarang itu sudah diganti menjadi republik. Kalau republik itu dia nggak turun temurun, tetapi dia berganti. Nah, kenapa Bu Alaluddin I itu nggak anaknya menggantikan? Karena Alaluddin I itu tidak mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi Utsmani itu bergegas untuk meminta dirinya menjadi pemimpin. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, sampai di sini penjelasan materi sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Lebih dan kurangnya nanti akan kita sambung ya, karena jam ibu juga sudah habis. Jadi ibu akhiri dengan lafaz majelis taklim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.